Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Rekan-rekan guru honorer dimanapun berada. Di sini saya akan coba berbagi informasi dengan kalian semua, yaitu terkait statement yang dikeluarkan oleh Panselnas jelang pengumuman P3K Guru tahap 1 di 2021 ini, yang akan dilaksanakan yang rencananya yaitu besok ya, Jumat 8 Oktober 2021 di jam 9 sampai dengan jam 10. Statement ini terkait dengan adanya ataupun antisipasi ya, adanya kecurangan yang dapat mengkhawatirkan ya bagi peserta P3K yang saat ini ya menunggu pengumuman. Nah, di sini ada rekan yang mengkhawatirkan ya, takutnya dia sudah lulus, PG-nya tercapai, dengan pengumuman nanti sudah tidak lulus akibat dari ada perbaikan ataupun ata-ati nilai ya yang dilakukan oleh pihak tertentu. Nah, di sini ya Panselnas keluarkan statementnya, dan juga yang melakukan keterangan itu bukan siapa saja ya. Di sini nanti kita dapat bisa laporkan ya. Oke, kita langsung saja. Nah, sebelumnya di sini rekan-rekan yang belum memberikan dukungan ataupun yang baru menemukan channel ini, silahkan diberikan subscribe untuk channel ini dan diaktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan semua bisa dapatkan ya informasi secara berkala dari channel kita. Oke. Di sini rekan-rekan semua kita dapat lihat ya, ini penegasan Panselnas soal kelulusan P3K Guru tahap 1 honorer wajib tahu ya. Ini yang dimuat ataupun diterbitkan oleh jpenn.com. Nah, di sini kita juga dapat lihat ya, ini penegasannya yang disampaikan ataupun dikeluarkan oleh Abi Ridwan, itu mulai tanggal 7 Oktober 2021, file report ataupun FR resmi dilarang. Siapapun yang masih melakukan akan didiskualifikasi ya sebagai peserta seleksi CASN. Nah, di sini kita siapapun ya, baik itu pesertanya langsung yang melakukan ataupun melalui perantara orang lain ya, baik dari pihak pemerintah ya yang ada di daerah ataupun pihak mana saja ya. Ini peserta tersebut akan didiskualifikasi dan yang melakukan akan ada sanksinya ya. Oke. Di sini kita sebagai peserta ataupun masyarakat umum, jika melihat ada kecurangan, kita bisa melaporkan pelaku FR pasca 7 Oktober 2021 silahkan melalui link ini ya. Oke, di sini kita dapat lihat lagi kenapa statement ini dikeluarkan, dikarenakan sebelumnya di sini ya ada keluar ataupun beredar surat palsu ya ataupun surat tidak resmi tentang pengangkatan tenaga honorer. Ini surat ini ataupun berita ini dimuat oleh Ibu Nunuk Suryani ya melalui Instagramnya. Di sini terlihat dengan hormat disampaikan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengisi formasi kekosongan tenaga guru ya. Ini dikatakan ada kekosongan guru akan diangkat tanpa tes ya, khusus umur 35 tahun ke atas. Yang bahwasanya ini sudah ditegaskan surat ini bahwa tidak resmi, disampaikan oleh Bu Nunuk Suryani. Oke. Di sini kita lihat kembali ya
berita yang dimuat oleh jpnn.com. Honorer dibayang-bayangi ketakutan menjelang pengumuman kelulusan P3K guru tahap 1, seperti saya katakan tadi ya. Di sini mereka mengkhawatirkan daftar kelulusan bisa diotak-atik oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan guru honorer yang sebenarnya lulus malah gagal menjadi ASN. Kita lanjut ya. Pelaksanaan tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN selaku Ketua Panselnas CASN 2021, Bapak Bima Haria Wibisana pun merespon persoalan itu. Nah, di sini kita lanjut lihat ya. Dia menegaskan bahwa tidak akan ya ada perubahan nama, nggak akan berubah ataupun ubah namanya, kan sudah ada di sistem BKN, kata beliau. Pada jpn.com pada hari Rabu ya, 6 Oktober, dia menjelaskan data kelulusan P3K guru tahap 1 akan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek bila aturan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB terbaru sudah ada. Oke. Di sini selanjutnya kata Bapak Bima, tinggal diumumkan oleh Kemdikbudristek ya. Jika sudah ada, maka akan diumumkan oleh Kemdikbudristek. Dan apabila ada kekhawatiran peserta bahwa daftar kelulusan itu akan diubah Pemda, Bima memastikan tidak akan bisa ya. Nah, di sini kita lihat lagi postingan dari Bapak Abi Ridwan. Jika kita melihat ataupun mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh oleh pihak Pemda ataupun siapa saja, panitia dan sebagainya ya. Di sini kita bisa laporkan dengan link ini. Nah, di sini sebelumnya kita lihat dulu konfirmasi lembar persetujuan dalam mengikuti seleksi CAT BKN ini. Anda setuju untuk Anda setuju untuk tidak menyebarkan soal yang diberikan, sebagian atau seluruh melalui media apapun, baik langsung maupun tidak langsung. Anda setuju didiskualifikasi bila terbukti menyebarkan soal dalam CAT BKN. Ini yang sebelumnya ya, sebelum kita waktu ujian. Oke, di sini kita lihat formnya bagaimana ya. Di sini kita coba buka. Tidak ada internet. Di sini kita coba lihat ya tampilan form laporan ini ya yang bisa kita lakukan. Nah, begini tampilannya teman-teman. Di sini kita nama dan foto terkait dengan akun Google Anda akan direkam saat mengupload file dan mengirim file formulir ini. Alamat email dan Anda bukan bagian dari respon Anda ya. Oke, di sini kita diwajibkan memasukkan nama pelapor, nomor handphone ya, nama yang dilapor ya, dan instansi yang dilamar. Kemudian screenshot file reportnya. Oke, di sini teman-teman kita tak perlu khawatir ya. Ataupun yang menemukan kecurangan jangan takut untuk melapor. Karena data yang kita berikan di sini, baik nama, nomor HP dan sebagainya akan dirahasiakan oleh Panselnas ya, tentunya. Maka dari itu rekan-rekan jangan takut terancam jiwanya ataupun kehidupan ataupun ketidaklulusan nanti. Jangan takut. Kita hanya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang akan menolong kita ya. Yang penting kita berada di jalan yang benar, jujur. Insyaallah kita terus dalam lindungannya. Oke, di sini kita kembali. Kita lihat ya lanjutan dari pembahasan tadi. Kita lihat di halaman 2 ini. Kita lanjut ya. Sebab setiap instansi tinggal mengumumkan saja daftar kelulusan yang sudah diolah oleh Panselnas.
Ini nanti sesudah semuanya data diolah oleh Panselnas, diberikan ke Kemdikbudristek ya, Kemdikbudristek akan mengirimkan kepada yaitu instansi-instansi yang ada di daerah ya. Instansi akan mengumumkan perihal kelulusan peserta di setiap instansi ya. Untuk cara melihat daftar namanya seperti saya jelaskan di video sebelumnya dapat dilihat ya. Oke, kita lanjut. Pengumumannya transparan ya. Bagaimana bisa diubah-ubah katanya. Kalau data yang sudah diumumkan berbeda dengan hasil diolah Panselnas, ya tidak bisa direspon. NIPPPK-nya tertutur Bima ya, tutur Bapak Bima. Dia pun meminta para peserta tes P3K Guru tahap 1 untuk bersabar menunggu pengumuman, sembari menyiapkan diri menghadapi seleksi berikutnya apabila nanti dinyatakan tidak lulus. Oke, kita lanjut. Sebelumnya, PLT Karo Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Mendikbudristek Anang Aristanto mengatakan, pengumuman kelulusan P3K Guru tahap 1 akan dilakukan Jumat 8 Oktober dan disiarkan secara langsung lewat kanal Kemdikbudristek, yaitu di YouTube Kemdikbud RI ya, pada pukul 9.00 sampai dengan pukul 10. Kita lanjut. Selain itu, para peserta tes P3K Guru tahap 1 bisa mengecek hasil kelulusannya di portal guru p3k.kemdikbud.go.id ya. Ini juga sudah saya jelaskan untuk cara ngeceknya di sini bagaimana di video saya sebelumnya, dapat Anda lihat. Terkait jadwal resmi untuk seleksi P3K tahap 2 kita tunggu dulu ya, yang nanti akan disampaikan oleh Kemdikbudristek ataupun Panselnas ya. Oke, di sini kita mekarkan semua, terus berdoa ya. Semoga saja di saat dikeluarkan nama-nama yang lulus nanti ada nama kita di salah satu di situ ya. Oke. Akhir kata saya ucapkan ribuan terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.